Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Rabu ini. Semoga saya menjumpai para sahabat dengan penuh semangat dalam Kristus melangkah. Khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Iman yang berbuah. Tidak kebetulan saya lewat di tempat ini, di kebun milik orang, dan saya masuk, saya minta izin karena renungan Sabda Hidup, bacaannya itu ngomong tentang berbuah, tentang seorang penabur. Lalu kemudian saya pinjam skop kecil ini, lalu saya bantu-bantu dan mulai dengan renungan iman yang berbuah. Penabur ini para sahabatku yang terkasih, dia menabur dan 4 tempat. Tempat yang pertama itu adalah dia tabur itu di pinggir jalan. Yang namanya pinggir jalan itu, wah lewat saja. Jadi sama sekali tidak ada buahnya. Dan kemudian yang kedua itu adalah di batu-batuan. Sebetulnya ya orang menerima Tuhan dengan penuh gembira. Tetapi karena di batu-batuannya itu, kemudian orang tidak mendalami firman Tuhan, tidak mengalami kasih Tuhan secara nyata. Kemudian orang melihat bahwa, loh saya buat ini supaya menghasilkan buah. Tapi buahnya itu sementara saja. Apa yang disebut dengan Injil kemakmuran. Yang penting, wah dapat mujizat, dapat rezeki, dan kemudian setelah itu wah hilang namanya di batu tadi. Nah yang ketiga itu adalah di semak duri. Di semak duri ya seperti tempat ini cukup banyak semak-semaknya itu. Ya duri kalau kita itu pegang duri dan kemudian ya masuk ke dalam tubuh kita, kemudian luka, apa yang terjadi? Sebetulnya mau ngomong ini tentang iman kita kepada Tuhan. Ya iman di tengah cobaan, kalau digigit sedikit oleh apa saja pasti kita kaget dan kemudian wah lebih mudah untuk tinggalkan Tuhan Yesus. Dan banyak pengalaman ketika mengalami cobaan, contohnya digigit sedikit dengan tantangan langsung saya tidak bisa untuk melangkah dan kemudian meninggalkan Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan firman Tuhan lenyap seketika. Dan tentunya yang baik ini yang keempat itu adalah bagaimana sabda itu, benih itu jatuh di tanah yang baik dan kemudian menghasilkan buah yang baik tentunya. Saya fokus kepada iman yang berbuah. Iman itu ibarat kita kerja apa saja. Entahkah itu sebagai guru di sekolah, atau sebagai anak sekolah, atau sebagai ya pekerja migran, kerja di mana saja, atau sebagai ya tukang, kerja bangunan, apapun jenis pekerjaan itu para sahabat, itu adalah benih yang Tuhan berikan. Nah Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma. Nah kalau saya dan para sahabat sudah terima dengan cuma-cuma, maka kemudian kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, menerima bahwa saya sekarang berada di tempat yang bagus sekali, saya sekarang berada pekerjaan yang luar biasa sekali, itu semua karena pemberian Tuhan. Nah di tempat yang Tuhan sudah berikan itu, hati saya bagaimana terbuka untuk menghasilkan buah. Seperti kalau kita tanam sesuatu, misalnya ya tanam benih dan menghasilkan buah, maka kemudian itu kita rasakan, wah enak juga ya, hasil keringat sendiri, hasil pekerjaan sendiri, dan kemudian dinikmati juga oleh orang lain. Sama saja para sahabatku yang terkasih, iman yang kita terima mesti menghasilkan buah. Iman akan Kristus jangan hanya terlepas pada bertobat saja. Setelah pertobatan itu tidak ada kehidupan baru yang menghasilkan buah, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Banyak orang-orang besar seperti para santu dan santa, mereka bertobat. Dan setelah pertobatan itulah kehidupan mereka itu menghasilkan buah-buah berlimpah untuk orang lain. Saat ini, di tengah dunia penuh dengan cobaan karena COVID-19, apakah kita masih berdiri, masih bekerja,
masih berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan kemudian masih menghasilkan buah-buah iman itu. Buah iman itu tidak terlepas dari doa, pengharapan penuh kepada Tuhan, dan juga saling meneguhkan dalam perjalanan, khususnya dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Mari para sahabatku yang terkasih, kesempatan yang ada, walaupun kita katakan sangat tipis kesempatannya, karena cobaannya begitu besar sekali, tetapi tidak mengurangi pekerjaan Tuhan yang ada dalam diri kita untuk menghasilkan buah untuk orang lain, untuk diri, dan juga di atas semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Saya berdoa untuk kita semua. Semoga dalam situasi seperti saat ini, kita tetap menghasilkan buah-buah iman hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.